Kepercayaan Qatar terhadap Amerika Serikat runtuh setelah serangan Israel ke Doha yang diduga diketahui Amerika Serikat namun dibiarkan terjadi. Meski telah menggelontorkan investasi triliunan rupiah, Qatar merasa dikhianati dan mulai meragukan jaminan keamanan serta peran Amerika Serikat sebagai sekutu. Di panggung geopolitik, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Namun, sebuah serangan mendadak telah menghancurkan kepercayaan itu dan membuka luka di jantung hubungan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Qatar, negara yang telah menginvestasikan miliaran dolar di Amerika Serikat, kini disebut merasa dikhianati oleh Presiden Donald Trump. Sebuah serangan Israel ke markas Hamas di Doha, yang seharusnya menjadi wilayah aman, menjadi pukulan telak. Pertanyaannya, mengapa Qatar merasa dikhianati? Dan apakah uang triliunan rupiah tidak bisa membeli jaminan keamanan? Betrayal ini terasa begitu menyakitkan karena Qatar telah menggelontorkan uang dalam jumlah fantastis untuk Amerika Serikat. 4 bulan sebelum serangan, Trump bertandang ke Qatar dan menandatangani serangkaian kesepakatan besar. Yang paling mencolok adalah kesepakatan senilai 96 miliar AS dolar atau sekitar 1.581 triliun rupiah untuk pembelian ratusan pesawat Boeing. Selain itu, Qatar juga berinvestasi besar di bidang pertahanan AS, termasuk membeli kemampuan anti-drone dari perusahaan Raytheon senilai 1 miliar AS dolar dan drone canggih HEMKI-9B dari General Atomics senilai 2 miliar AS dolar. Sebuah momen yang paling disorot adalah pemberian pesawat mewah Boeing 7478 kepada Trump. Hadiah ini menimbulkan kontroversi etika dan hukum di AS, namun bagi Qatar, ini adalah simbol investasi mendalam mereka di Washington. Di tengah semua investasi itu, Israel melancarkan serangan udara ke Doha, menargetkan markas Hamas. Serangan ini adalah pelanggaran kedaulatan Qatar yang luar biasa, dan para analis menyebutnya sebagai pengkhianatan dari AS. Mengapa? Karena AS dipercaya mengetahui rencana serangan Israel, namun tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Ini adalah pukulan telak bagi Qatar. Mereka tidak hanya menginvestasikan uang, tetapi juga kredibilitas sebagai mediator kunci antara Israel dan Hamas. Serangan ini mengirimkan pesan bahwa bahkan di ibu kota mereka sendiri, tidak ada tempat yang aman. Menurut analis dari Carnegie Endowment for International PAC, H. Helier, serangan ini membuat Qatar dan negara-negara Arab lain bertanya-tanya, apakah kesepakatan dengan Trump menjamin keamanan mereka? Helier mengatakan bahwa negara-negara ini akan mulai memikirkan kembali arsitektur keamanan mereka. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan sepenuhnya pada mitra yang tidak mampu melindungi mereka, bahkan dari sekutunya sendiri. Hubungan AS dengan negara-negara Arab kini disebut telah rusak. Seberapa parah kerusakannya akan bergantung pada bagaimana Trump meyakinkan mereka dan mengirimkan pesan tegas kepada Israel. Serangan ini juga menempatkan peran Qatar sebagai mediator dalam bahaya besar. Bagaimana Qatar bisa melanjutkan mediasi perdamaian jika bahkan wilayahnya sendiri tidak aman dari serangan? Pada akhirnya, kisah ini adalah tentang pengkhianatan di level tertinggi. Miliaran dolar, hadiah mewah, dan janji-janji diplomatik tidak mampu menghentikan sebuah serangan yang merusak kepercayaan. Dan kini, harapan untuk gencatan senjata di Gaza pun menjadi semakin kabur. Serangan Israel ke Doha mengguncang kepercayaan antar sekutu, merusak kredibilitas Qatar sebagai mediator, dan memicu kemarahan Presiden Trump. Meskipun Amerika Serikat tidak terlibat langsung, serangan ini memperlihatkan retaknya aliansi dan mengancam stabilitas diplomatik di Timur Tengah. Sebuah serangan mendadak telah mengguncang panggung politik dunia, bukan hanya di Timur Tengah, tapi hingga ke Gedung Putih. Israel melancarkan serangan udara di wilayah kedaulatan Qatar, sebuah negara yang bukan hanya sekutu utama Amerika Serikat, tetapi juga mediator kunci dalam konflik Gaza. Namun, yang paling mengejutkan adalah reaksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut laporan, ia dikabarkan mencak-mencak dan menelepon langsung Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk memarahinya. Apa yang membuat Trump begitu murka? Dan apakah serangan ini adalah pengkhianatan yang bisa menghancurkan aliansi mereka? Pada Selasa, 9 September 2025, dunia dikejutkan oleh berita serangan Israel di Doha, Qatar. Serangan itu menargetkan sebuah bangunan yang diklaim sebagai markas Hamas. Meskipun Israel mengklaim targetnya adalah para pejabat Hamas, serangan itu menewaskan 5 orang, termasuk seorang pejabat keamanan Qatar. Serangan ini langsung menuai kecaman dari berbagai negara, terutama di dunia Arab. Alasannya jelas, serangan ini melanggar kedaulatan Qatar dan hukum internasional, sebuah tindakan yang dianggap sangat provokatif.
Menurut laporan The Wall Street Journal, Trump langsung mencak-mencak setelah mengetahui serangan itu. Pejabat senior AS mengatakan, Trump memarahi Netanyahu karena mengambil keputusan yang tidak bijak. Kemarahan Trump bukan hanya karena serangan itu dilakukan, tetapi karena serangan itu menargetkan wilayah sekutu AS yang sedang bekerja keras memediasi negosiasi gencatan senjata di Gaza. Trump bahkan mengaku sudah berusaha menyetop serangan itu, tetapi sayangnya sudah terlambat. Dalam unggahannya di media sosial, Trump juga menegaskan bahwa serangan itu adalah pengeboman sepihak dan tidak memiliki keterlibatan AS. Netanyahu, dalam responsnya, hanya mengatakan kepada Trump bahwa ia memiliki waktu singkat untuk melancarkan serangan dan ia memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Serangan ini memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar kerusakan fisik. Pertama, ini adalah pukulan telak terhadap kredibilitas Qatar sebagai mediator. Kedua, ini berpotensi merusak hubungan AS dengan Qatar, yang selama ini dikenal sangat dekat. Dan yang paling berbahaya, ini memicu kemarahan di seluruh dunia Arab. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyebut serangan itu tindakan pengecut dan mengatakan bahwa negara-negara Arab dan Muslim sedang bersiap untuk memberikan respons. Ini bisa jadi adalah awal dari eskalasi yang lebih besar di seluruh kawasan. Serangan Israel di Qatar telah menciptakan krisis diplomatik di antara sekutu. Kepercayaan telah rusak. Upaya perdamaian terancam. Dan yang paling penting, tindakan ini menunjukkan bahwa bahkan permintaan dari Presiden AS pun bisa diabaikan. Apakah Netanyahu merasa bahwa dia bisa bertindak tanpa meminta persetujuan? Dan apa arti dari short window yang dia sebutkan? Pertanyaannya sekarang, akankah Trump mampu memperbaiki hubungan yang retak ini? Dan apakah jalan menuju perdamaian di Gaza kini semakin buntu? Spanyol mengambil sikap tegas terhadap Israel dengan melarang dua menteri sayap kanan masuk ke wilayahnya, memicu ketegangan diplomatik yang tajam. Langkah ini menandai perpecahan serius di antara negara-negara barat terkait konflik Gaza, sekaligus memperkuat dukungan Eropa terhadap Palestina. Di tengah konflik di Gaza, sebuah negara Eropa mengambil langkah yang sangat tegas, bahkan lebih keras dari banyak negara Arab. Negara itu adalah Spanyol. Pemerintah Spanyol secara resmi melarang dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, masuk ke wilayah mereka. Langkah ini bukan sekadar larangan biasa. Ini adalah bagian dari serangkaian tindakan yang telah menempatkan Spanyol di garis depan perpecahan diplomatik dengan Israel. Apa yang mendorong Spanyol mengambil sikap ekstrim ini? Dan bagaimana Israel meresponsnya? Pada Selasa, 9 September, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez mengumumkan bahwa Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional, dan Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel, akan dikenai sanksi dan tidak akan dapat memasuki wilayah Spanyol. Spanyol bukanlah satu-satunya. 5 minggu sebelumnya, Belanda juga mengambil langkah serupa. Slovenia dan Belgia juga telah menjatuhkan larangan yang sama. Bahkan Belgia dilaporkan tengah mendorong agar larangan ini diperluas ke seluruh 29 negara anggota perjanjian Schengen. Larangan ini adalah sinyal yang jelas dari Eropa bahwa beberapa negara tidak lagi mentolerir kebijakan pemerintah Israel yang dianggap ekstrim. Larangan masuk ini hanyalah babak terbaru dari ketegangan yang sudah berlangsung. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap Israel di Eropa. Sánchez telah mengambil sejumlah langkah drastis, mengingat pulang duta besarnya di Tel Aviv, mengumumkan embargo senjata dan sebagian perdagangan dengan Israel, melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata untuk Israel masuk ke pelabuhan atau wilayah udara Spanyol. Yang paling signifikan, Sánchez adalah pemimpin Eropa paling senior yang menyebut perang di Gaza sebagai genosida. Pemerintahan Sánchez juga telah secara resmi mengakui negara Palestina pada tahun lalu, sebuah langkah yang membuat Israel murka dan memisahkan Spanyol dari sikap umum sekutu-sekutu Eropa. Israel tidak tinggal diam. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menuduh Spanyol menjalankan garis kebijakan anti-Israel yang bermusuhan. Ia juga menuduh pemerintah Spanyol berusaha mengalihkan perhatian dari skandal korupsi serius dengan sikap kerasnya terhadap Israel. Saar bahkan mengumumkan sanksi balasan terhadap dua menteri Spanyol, memanaskan lagi ketegangan diplomatik. Namun, perpecahan ini tampaknya tidak akan berhenti. Sejumlah negara Eropa lainnya, termasuk Prancis dan Inggris, juga berencana mengakui negara Palestina bulan depan. Ini menunjukkan bahwa sikap Spanyol, meskipun sangat berani, kini mulai mendapatkan dukungan.
Langkah Spanyol adalah sebuah penanda penting. Ini menunjukkan bahwa di antara sekutu-sekutu Barat, ada perpecahan yang mendalam terkait agresi Israel. Tindakan-tindakan ini tidak hanya simbolis, tetapi juga praktis menghentikan aliran senjata dan menekan ekonomi. Pertanyaannya sekarang, akankah langkah Spanyol ini efektif dalam menekan Israel? Dan seberapa jauh perpecahan diplomatik ini akan meluas di antara negara-negara Barat? Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di top 3 selanjutnya.